Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal nyeritain tentang perjalanan gue nih. Jadi beberapa hari yang lalu tuh gue sempet naik Gunung Ciremai. Dan kondisi pada saat gue ngetek hari ini adalah H+1. Dan ini tuh hari Senin kan, jadi kayak masih anget-anget banget gitu. Gue bakal ceritain nih, kira-kira gue di Ciremai itu dapat apa. Pokoknya lu wajib simak sampai habis. Dan buat lu yang mau support gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu juga yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gue samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen Dongeng Horor. Dongeng Horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, jadi gue bakal nyeritain dulu awal-awalnya. Mungkin kalau lu yang ngikutin Instagram gue tuh pernah bilang gue bakalan ngospek atau ya sama lah kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi gue suka naik gunung kan bukan karena semata-mata gue suka naik gunung. Jadi diharuskan biar ada penerus gitu kan, nyari uang tuh di gunung gitu. Nah kemarin tuh gue sempet pulang kampung dan ternyata ada salah satu keluarga atau saudara gue gitu. Dia tuh gue tuh disuruh buat nih lu bawa ke gunung gitu, cari duit di gunung. Karena kan ya zaman sekarang kan nyari kerja tuh susah gitu ya, dan gue disuruh buat ya udah yang penting dia bisa makan dulu, bisa ngerokok dulu buat dia sendiri gitu. Masalah uang mah nanti bisa nyusul lah gitu kan. Nah mau nggak mau kan selaku saudara yang baik ya, nggak tahu baik nggak tahu nggak juga sih, akhirnya ya udah tuh gue bilang ya udah nggak apa-apa, nanti ke Jakarta aja, gue tentuin tanggal dan lain-lainnya. Akhirnya gue pulang kan. Nah pas gue pulang itu memang gue mau ngadain open trip ke Gunung Ciremai. Open trip ke Gunung Ciremai gue tuh masih ragu karena kondisi pada saat itu adalah sekitaran berapa ya, masih kurang pesertanya gitu. Karena ya gue akuin masih nombok-nombok gimana gitu kan. Udah kayak gitu dan ternyata alhamdulillah gue dapet dan nutup juga semua lain-lainnya. Akhirnya gue barulah ngabarin ke keluarga gue. Gue bilang kalau mau ke Jakarta tanggal sekian aja gitu kan. Akhirnya udah dipastiin saudara gue bakalan berangkat di sesuai tanggal yang gue suruh gitu kan. Sampailah ke Jakarta gitu kan, ke tempat gue. Sampai di Jakarta gue nggak ngasih tahu apapun. Gue nggak ngasih tahu harus gimana nggak. Jadi ya udahlah lu dia ngikut gue syuting dan lain-lain gitu kan, main kemana-mana gue ajak aja gitu biar dia tahu lingkungan, tahu teman, banyak teman dan lain-lain. Udah kayak gitu gue mikir kan, dulu ospekan gue setahu gue kejam banget ya. Awal-awal gue naik gunung itu mungkin sekitaran 30 kilo gue di-push harus bawa barang tuh 30 kilo. Nah sedangkan gue kan beda orangnya, maksudnya aduh kasihan kali ya gimana gitu ya, nggak tegaan. Akhirnya gue punya nih, gue bilang kayaknya gue suruh bawa 5 botol aqua dulu deh kayaknya gitu kan. Kayaknya itu cukup berat sih kalau untuk pemula gitu kan. Udah kayak gitu ya udah tuh gue nggak banyak ngomong lagi, gue fokus. Dan ternyata sebelum keberangkatan itu ada satu peserta gue memang dari luar kota, nggak bisa ikut berhubung karena keluarganya tuh meninggal gitu kan, orang tuanya meninggal. Jadinya ya udahlah nggak bisa dipaksakan juga. Gue nyari-nyari alhamdulillah akhirnya dapet dan akhirnya kita pun berangkat. Dan di peserta gue kali ini pada saat open trip itu yaitu bisa dibilang kebanyakan untuk peserta ceweknya itu ada 6 orang. Tapi rata-rata dari mereka itu berumur sekitaran 40 tahun plus gitu. Jadi 40 tahun ke atas semua. Sebenarnya gue agak ragu sih. Karena kan dalam kondisi umur mereka tuh ya
untuk fisik kalah lah dengan yang muda-muda gitu, tapi ternyata pas udah di realitanya mereka justru lebih kuat daripada gua dan yang lainnya gitu kan. Nah udah ada kayak gitu, sekitaran hari Jumat kita berangkat ber-19 orang karena ada satu orang yang memang nunggu di Ciremainya gitu kan. Berangkat di awal perjalanan itu nggak ada apa-apa, akhirnya kita sampai dan kondisi di base camp juga enak, jadi nggak ada yang ngeluh dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya di hari Sabtu kita mulailah trekking. Di awal untuk pendakian ke Gunung Ciremai itu biasanya menggunakan apa ya, elep ya. Sebenarnya lu bisa jalan sih, cuman kalau lu jalan itu ditempuh dengan waktu 2 jam atau 3 jam lah. Lumayan cukup jauh dan lumayan cukup nguras tenaga juga. Jadi kalau memang udah ada yang instan, kenapa harus pakai yang susah gitu kan. Akhirnya kita nyewa mobil dan lain-lain, kita berangkat tuh sampai di pos base camp lah atau pos simaksinya ini. Udah sampai di situ kita ngurus-ngurus registrasi dan lain-lainnya. Di awal itu untuk pendakian Gunung Ciremai yang gua tahu kemarin itu, jadi kita bayar simaksi. Di situ tuh kita udah dapat makan, dapat sertifikat, ya dapat gelang juga, jadi penanda gitu kan kalau kita dari base camp ini. Karena setahu gua Gunung Ciremai itu dikasih gelang tiap jalurnya dengan warna yang berbeda gitu, biar tanda. Kalau nggak salah Gunung Ciremai itu warna biru deh. Cuman pas kemarin tuh gue nggak dapet gelang, gue juga nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi untuk jalur Linggarjati, Linggasana itu beda-beda gelangnya biasanya tuh kayak gitu. Akhirnya di awal-awal tuh kan kondisi pada saat itu 6 orang 6 orang cewek, berarti 8 orang, 9 orang itu cowok. Dan sedangkan gue bawa panitia itu sekitaran 7 plus saudara gue ini. Nah udah ngurus-ngurus simaksi dan lain-lain kan, jadi kita ngecek barang dulu nih, ngecek perlengkapan dulu dan lain-lainnya. Dan gue pun dari situ kan, karena memang kita air dari bawah tuh baru beli, di situ tuh kita packing kan, langsung tuh gue masukin ke tas saudara gue, tak 5 biji tuh 5 botol. Sedangkan gue bawa tas yang memang kecil, tas gue bawa kecil banget lah, ukuran 50 liter mungkin sekitaran segitu. Udah packing kayak gitu, sebenarnya gue agak ragu juga karena baru pertama kali naik gunung. Tiba-tiba gue suruh bawa air itu sekitaran 5 botol. Jadi kayak yang gimana gitu kan, takutnya bukan peserta yang nyusahin, malah keluarga gue sendiri gitu kan, saudara gue sendiri yang nyusahin. Tapi ternyata pas udah di trek tuh emang nggak bermasalah juga gitu kan. Akhirnya setelah kita packing, kita mulailah pendakian gitu kan. Sebelum pendakian tuh ya udah kita foto-foto, selfie dan lain-lain. Di awal trek sampai pos 1 itu ditempuh dengan jarak sekitaran 1 jam kurang lebih lah ya. Dan mulai trekking itu jam 10-an. Jadi masih agak menjelang mau ke siang lah. Dan pas awal trekking itu kita dapat cuaca yang namanya kabut-kabut syahdu lah. Dan pada saat itu memang wah udah mau kayak mau hujan gitulah. Makanya gue juga nggak terlalu yang berekspektasi bakalan dapat cerah pada saat itu. Akhirnya kita jalan sampai di pos 1, kita masih rame-rame ber-20 orang. Masih yang ya normal, aman-aman. Sampai akhirnya di pos 1 itu gua agak mecahnya gua tuh pada saat kemarin ke Ciremai itu ngawal satu ibu-ibu. Kalau kita semua sih manggilnya bunda, kita semua tuh manggilnya bunda. Si satu orang ini itu jalannya cepet banget, dengan kondisi ya memang sih dia tuh enggak yang bawa perlengkapan apapun. Bisa dibilang dia cuman bawa cemilan pribadi doang. Sedangkan barangnya itu yaitu ada di tas gua, karena memang ya di situ tuh dia bilang, "Bang, gua nggak bisa bawa barang, tapi tolonglah ada yang bawain barang," gitu kan dan lain-lain. Ya pada saat itu alhamdulillah gua yang nge-backup gitu kan. Ya udah tuh gua bawain kan. Nah sampai kita lanjut lagi ke ceritanya, di pos 1 ini dia mulai jalan kan. Otomatis gua ini harus ngimbangin jalannya dia. Di awal sampai dari pos 1 sampai ke pos 2 itu masih barengan gua. Bisa dibilang jaraknya tuh sekitar 1-2 meter. Masih kelihatan lah gua di belakang dia kan. Sampai di pos 2 nih. Sampai di pos 2 gua mau sebat kan. Lu tahu sendiri gua rokok kretek. Pas lagi nyebat kayak gitu, tiba-tiba si bunda ini bilang, "Bang, gue jalan duluan ya." "Iya bun, nggak apa-apa, sok aja jalan," gitu kan. Jalan nih.
Gue tuh ngerokok itu ya kurang lebihnya baru setengah batang lah. Setengah batang ngerokok kretek kan kurang lebihnya ya 5 menitan dong. Gua ngejar nih kan sambil ngerokok juga, gua kejar. Itu si bunda nggak kelihatan. Jadi jalannya tuh bener-beneran cepet banget gitu kan. Wah, dari situ gue bingung kan. Dan ternyata ada yang turun. Gue tanya nih sama orang, Mas, ketemu sama ibu yang kayak gini nggak? Gue kasih tahu tuh tentang si ibu ini pakai baju apa, bawa DIP warna apa dan lain. Wah, kayaknya udah sampai di pos 3 deh. Gue dari situ langsung melongo dong. Karena kondisinya pada saat itu gue baru sampai setengah pos. Jadi antara 2 ke 3 baru pertengahannya nih, baru pertengahannya. Wah, anjir. Setahu gue jaraknya baru 5 sampai 10 menit atau 15 menit lah paling lama. Udah sampai pos 3. Gue dari situ cuman geleng-geleng kepala doang dong. Ya walaupun di situ gue sempat ngebarengin dengan beberapa pendaki atau dengan tim gue juga gitu kan. Gue lanjut lagi jalan sampailah gue di pos 3. Di pos 3 ini gue ketemu beberapa pendaki, bahkan banyak lah pendaki lain. Udah ketemu sampai di pos 3 ini, ternyata si bunda itu udah nggak ada. Udah jalan ke depan sama porter kayaknya bareng gitu kan. Dari situ gue ngerokok dulu sebat, karena gue tuh tidak merekomendasikan ketika lu ke Ciremai itu ngeres di pos 3. Bener-bener kalau lu mau ngeres, mau makan siang, mendingan agak naik sedikit deh. Walaupun memang nggak ada, tapi lu cari tempat landai. Karena menurut gue pada saat kemarin itu pos 3 anginnya kenceng banget. Dari beberapa pos yang lain gue tahu itu anginnya kenceng banget. Jadi kalau misalkan next lu mau ke Ciremai, lu mendingan jangan berdiam diri atau lama-lama di pos 3. Ini gue lanjut lagi dari pos 3 itu jalan. Dan sampai pertengahan itu gue kondisi, sebenarnya ada beberapa pendaki di belakang gue itu atau tim gue itu ada. Gue ngeliat di depan itu ada satu pendaki cewek. Dia tuh kayak ngelamun. Jadi gue jalan kan sambil ngerokok. Dan kondisi udah sampai di pos 3 itu kondisi pada saat itu hujan. Hujannya tuh enggak yang terlalu deras tapi lumayan lepek lah kalau misalkan lu nggak pakai jas hujan gitu kan. Dan dinginnya lumayan lah, lumayan dingin. Gue jalan mau menuju ke pos 4. Gue mau jalan, ketemu satu pendaki cewek, dia lagi ngelamun. Gue pikir dia ngeres. Dan memang pada saat itu juga ya di belakang pun masih banyak, di depan pun masih banyak. Ya mungkin ditinggal atau gimana, gue nggak paham lah. Dia ngelamun tuh. Yang gue pikirin tuh mungkin masih ngeres kan. Gue diem aja sih sebenarnya, gue kayak ya udahlah bodo amat gitu kan. Gue lanjut aja ambil jalan ngerokok. Sampai hampir jarak beberapa meter, tiba-tiba dia tuh kayak mau keluar jalur atau masuk ke semak gitu kan. Gue tegur dong, Kak mau kemana? Dia masih diem aja tuh. Akhirnya gue agak cepetin jalan. Kak mau kemana? Gue agak kencengin lagi nada gue. Pas udah kayak gitu tiba-tiba dia nengok. Mau ke sana mas, ada yang manggil, dia bilang. Hah? Manggil? Gue tengok dong, nggak ada apapun. Siapa yang manggil? Nggak tahu, kayaknya temen deh manggil, dia bilang gitu kan. Temen. Gue cek lagi di mana emang lokasinya. Di sana. Pas gue lihat di arah nunjuk, dia nunjuk ke salah satu pohon. Gue nggak tahu dia ngelihat apaan, bahkan gue nggak ngelihat apapun. Oh no manggil. Gue perhatiin dong, nggak ada apa-apa. Akhirnya dari situ gue bilang, Kak, udah nggak usah diheruin, udah jalan aja ke jalur yang memang udah ditetapkan, gue bilang gitu. Udah jalan aja ke jalan aja. Akhirnya dia jalan lagi tuh. Dan dia pun mau ngomong tapi udah gue timpah lagi gitu kan. Tapi kayak mau ngomong tapi gitu, gue bilang udah jalan aja kak, jalan aja tuh. Sampai akhirnya beberapa menit gue jalan bareng sama dia, gue balap kan. Gue bilang, Kak tolong jangan ngelamun, kalau ada yang manggil apapun gue bilang jangan sekali-sekali lu tanggepin, lu jalan aja fokus. Sorry kak ya, gue nggak bisa nungguin lama-lama. Gue mau jalan lagi ngejar bunda atau peserta gue gitu kan. Akhirnya gue jalan lagi tuh. Gue jalan lagi, gue ngeres lagi, dan ternyata pertengahan di pos 3 antara keempat gue masih belum bisa nyusul bunda. Dan di situ tuh ada beberapa pendaki yang bisa dibilang turun lah. Gue nanya lagi dong, Kak ketemu orang yang bla 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 nggak gitu kan. Tapi si orang itu bilang kayaknya dia udah sampai di pos 4 dah. Dari situ tuh gue geleng-geleng kepala lagi. Kenapa? Karena tiap gue nanya orang jaraknya itu satu pos. Gue bilang anjir, ini umuran 58 dan menurutnya pun dia udah punya cucu 2, tapi jalannya cepet. Ya mungkin lu berpikiran, ya iyalah bang jalannya cepet karena nggak bawa perlengkapan dan lain-lain.
setahu gua bawa orang, ada beberapa yang nggak bawa barang atau nggak bawa tas, tetap kok banyak yang lama untuk masalah naik gitu. Tapi ini beda bener, apalagi dengan kondisi umur 58 tahun gitu kan. Dari situ gua cuman geleng-geleng kepala dan gua lanjut lagi jalan. Gua sebelum sampai pos 4 itu gue sempet ngeres, walaupun sebenarnya gue ketemu sama tim gue sendiri gitu ya, karena memang nggak harus beriringan gitu kan, tapi jalan terus gitu. Jalan lagi sebelum pos 4 gue itu sempat ngeres, ketemu lagi lah sama si satu cewek ini. Jalan kan, dia ngelewatin gue, misi kak, dia bilang misi mas gitu kan. Oh iya kak. Jalan tuh, baru sampai beberapa meter dari gue dia ngelamun lagi. Yang gue paling kesal adalah kenapa tiap ngelamun deket gua gitu kan, kenapa enggak lu di belakang kayak atau pas udah jauh gitu kan. Kan kalau misalkan gua nggak negor pun kayak gimana gitu kan, disangkanya gua nggak peduli atau kayak gimana sesama pendaki, padahal ya nggak juga gitu. Dia ngelamun lagi, gua perhatiin kan mungkin dia capek lagi gitu, gua perhatiin. Ya udah tuh gua kan kalau naik gunung emang sambil ngerokok kan, sambil nyebat gitu kan. Gua jalan lagi. Gue lanjut jalan lagi, gue bilang kak misi kak gitu kan. Dia ngasih jalan nih, jalan. Gue udah ngeduluin nih, udah jarak beberapa meter lah sama dia. Kondisi pada saat itu nanjak kan. Mendadak dia jalan lagi mau ke semak. Gue bilang aja kan, kak lu mau kemana lagi? Sampai gue lempar pakai tanah. Dia baru ngeh, kak udah, gue bilang gak usah mikir yang macam-macam, rombongan lu mana sih yang lain gitu kan. Nggak tahu kak, kayaknya ada yang di depan, ada yang masih di belakang juga. Ya udah kak, tungguin aja. Ya udah yuk jalan sampai pos 4 nanti ngebreak aja, tungguin rombongan, entah yang di depan ada, entah yang di belakang ada, gue bilang gitu kan. Udah kak lanjut jalan lagi, kalau memang nggak capek lanjut jalan. Jangan yang bengong atau mikir yang lain-lainnya, gue bilang. Dan alhamdulillah sih orang itu tuh nurut ya, bukannya so atau gimana ya. Kalau memang kelihatan itu orang sekiranya ngelamun, tiba-tiba keluar jalur, ya tegur mah itu wajib lah sama lu pada gitu kan. Jalan, gue udah masa bodoh lagi tuh sama dia, jalan lagi dan sampailah gue di pos 4. Sampai di pos 4 gue ketemu lagi beberapa pendaki yang mau turun. Gue tanya, kondisi pada saat gue di pos 4 itu sekitaran jam 1 atau jam 2an lah kurang lebih. Sampai di situ gue nanya sama beberapa pendaki, gue bilang kan, kak ketemu lagi gak sama orang kayak gini-gini? Kayaknya dia udah mau sampai pos 5. Dari situ gue makin, wah si bunda emang udah gak bisa dikejar gitu kan. Karena tapi gue nggak terlalu khawatir karena memang di depan itu ada porter kan, dan porternya pun bukan gue ngambil dari porter lokal tapi masih dari panitia gue sendiri. Ya udahlah mungkin bareng sama porter dari gue gitu kan, ntar juga dikasih tahu dan lain-lain gitu kan. Toh juga mereka juga udah kenal ini sama si bunda. Udah tuh gue agak nyantai, gue ketemu sama tim gue juga beberapa. Akhirnya gue lanjut lagi jalan kan, lanjut jalan sampailah, dan sampai di pos 5 itu dalam kondisi hujan yang cukup deras. Dibilang deras banget enggak, tapi cukup deras lah menurut gue. Sampai di pos 5 gue teriak-teriak nama kru gue atau tim gue, itu namanya Dedi kan. Gue teriak, Ded. Ternyata gue ngeliat dari arah pos 5 mau naik itu di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu mereka lagi pada ngedirin tenda. Dan yang udah berdiri pada saat itu 2 tenda. Mungkin lo yang udah pernah ke Ciremai, di pos 5 itu ada pos, tapi kalau untuk yang sebelah kirinya ada bentangan kayu, pohon tumbang itu lurus banget. Dan di situ ada beberapa space tenda. Mereka lagi pada ngedirin tenda nih, dan kondisi pada saat itu udah berdiri 2 tenda. Tak. Nah, si Dedi ini ngeberesin tenda yang sebelah kiri. Gue mau bantu-bantu dong walaupun dengan kondisi, dan pada saat itu pun jujur gue dibantuin sama salah satu peserta yang nyampe duluan gitu. Ya gue berterima kasih banget gitu kan sama si satu orang ini. Dan memang orangnya pun ya udah gitu, gue memang mau bantuin gitu kan. Gue bantuin bikin tenda, mendadak ada keluar orang dari dalam tenda. 1 orang nih. Dia tanya dong, Mas dari rombongan A ya gitu kan. Gue bilang bukan, beda kak gitu kan, itu masih normal. Oh, terus ngedirin tendanya di mana? Gue bilang ini dan itu yang lagi dipasang tuh sama si Dedi dan lain-lain. Itu
mendadak itu orang kesel dong. Dan dia tuh ngeklaim bahwa area spot tendanya ini itu udah ditandain atau udah di booking sama si orang ini gitu kan. Gue bilang, lah di booking, emang ada tandanya bang ini tenda atau tanah milik lu gitu kan? Enggak mas, saya udah booking, udah nandain di sini-sini. Si orang ini tuh bilang kalau dia tuh sisa 4 tenda lagi. Gue tanya dong, ya udah mana tendanya gitu kan? Ya masih di bawah. Udah dari situ gue nggak banyak ngomong kan, karena gue pun nggak mau ribut. Udah deh bikin lagi, bikin kan. Set, jadilah 1 tenda. Gue masih harus ngebangun itu kurang lebih 3 tenda harusnya. Jadi gue pada saat ke Ciremai itu bawa 6 tenda. Bawa 6 tenda, dan pas udah sampai situ tuh kepasang 3 tenda. Mau masang lagi nih 1 tenda. Gue pasangin lagi di atas si tenda yang udah jadi gue nih. Set, si orang itu ngomong lagi, mas, kan udah saya peringatin, itu udah di booking. Itu jujur ya, gue nggak tahu. Mungkin kalau dia ada bahasa kasar, kayaknya gue bisa ribut deh. Atau mungkin gue bisa ngalamin yang namanya gue berantem lagi di gunung. Dia tuh kekeh kalau itu tuh tenda bookingan dia. Setahu gue sering ngadain open trip dan lain-lain. Atau sebelum gue ngadain open trip dan lain-lain, gue ikut. Kalau memang sudah di booking, biasanya dikasih tanda, entah itu dengan tali rapia atau dengan patok. Setahu gua. Dan pada saat gua bikin tenda, itu nggak ada patok, nggak ada tali rapia, cuman sebatas ngomong. Itu gua ngadu debat dengan kondisi hujan, kedinginan menggigil. Itu gua ngadu debat tuh sama itu 1 orang tuh. Dia kekeh banget, mas ini tenda udah bookingan saya, atau lapak ini udah bookingan saya, dan lain-lain, ngomong kayak gitu kan. Mas, ini kondisinya sore, lagi hujan, gua nggak peduli rombongan lu yang mana, tapi ini nggak ada tanda ini buat tenda siapa. Gue bilang siapa cepet aja. Kalau sampai peserta gua sampai hipo, gue bilang urusannya gue sama lu. Gue nggak peduli dah, harus ribut dah, gue bilang gitu kan sama si orang ini. Itu orang masih kekeh, sampai akhirnya gue nggak tahu itu salah satu porter lokal kah, entah itu ranger juga, bagian dari ranger. Si orang yang ngotot ini, dia bilang sama si 1 orang, dia bilang tuh, bang ini gimana nih, itu kan harusnya lapak kita gitu kan. Ditanya sama si orang ini tuh, emang udah kamu tandain? Si orang ini yang ngeselin nih, si orang ngeselin itu bilang enggak. Si porter ini tuh langsung diem, nggak ngomong, nggak ngelawan, nggak yang kayak gimana, langsung diem. Ya menurut gua mungkin dia sadar gitu, karena kesalahan dia karena nggak ditandain gitu kan. Dari situ tuh udah diem, tapi dia masih ngotot. Bahkan si Dedi ini bilang, bang gimana pasang nggak? Dengan muka kesel gua, dan apa ya, bisa dibilang gua kesel lah pada saat itu. Pasang, Det. Dalam hati gua, nih orang kalau macam-macam, bukan gua sok jagoan dalam hal naik gunung, bukan karena gua pengen ditakutin gimana. Kalau memang nih orang ngapa-ngapain, atau misalkan berani ngebongkar tenda gua, kayaknya gua ribut di situ. Nggak peduli dia open trip mahal kayak apa kayak, karena di situ nggak ada tanda gitu. Nggak ada tanda, atau nggak ada yang memang si area itu udah di booking sama dia gitu kan. Udah pasang kan. Dia tuh masih nyerocos aja, gue diemin aja udah. Dari situ dipasang, dan udah dipasang, ya udah tuh gue masuk ke tenda yang memang di area menurut dia itu area dia kan. Gue pasang, dari situ gue juga beres-beres dan lain-lain. Bahkan gue sesekali gue ngeliat ke belakang, tenda belakang dicopot nggak? Kalau dicopot bener gue berantem tuh, bener asli dah, nggak bakalan gue pikir panjang lagi, gue bongkar juga, berantem lah gue bilang, gue di Ciremai. Udah kayak gitu, ternyata memang nggak dibongkar kan. Kondisi pada saat gue udah masuk tenda itu baru sekitaran 8 orang atau 9 orang lah baru sampai. Karena peserta gue kan totalannya 20 kan. Tapi gue pede lah, karena yang gue bawa ini menurut gue dari sekian banyak gue trip, peserta yang waktu ke Ciremai itu menurut gue strong. Walaupun jumlah totalan peserta gue itu banyak yang di atas umur 40 gitu. Tapi nggak tahu kenapa menurut gue mereka strong semua. Udah kan nih. Udah, dan alhamdulillah ternyata benar. Belum sampai maghrib lah, sekitaran jam 5 mereka udah pada sampai semua. Udah sampai, dan akhirnya juga rombongan terakhir juga ngedirin tenda dan lain-lain. Gue kira bakalan manjang. Ternyata si rombongan yang sebelah itu nggak berani ngomong lagi, nggak berani ngebongkar tenda lagi. Udah tuh, dari situ gue diem aja.
Dan jujur pada saat itu emang gue bukan dapat horor, malah dapat kesel sih. Bener-bener kayak pengen nampol sih, pengen banget sumpah. Bener-bener pengen. Bahkan itu sampai diledekin sama panitia gue. Tiap keluar tenda, itu lapak gue nih, lapak gue gitu. Cuman buat nyindir tenda sebelah doang gitu. Gue pun kayak jadi kepancing kan buat ikutan nyindir, karena kesel aja, bener-bener kesel gitu kan. Singkatnya, setelah udah semua masuk dan semua udah pada beres-beres dan lain-lain, mulailah memasuki malam kan. Mulai memasuki malam, kita pun ngasihin makanan dan lain-lain. Dan alhamdulillah, pendakian pada saat gua ke Ciremai, gua nggak ngalamin apapun. Bahkan semua peserta gua nggak tahu ya, tapi memang nggak ada laporan itu, nggak ada yang namanya ngalamin kejadian horor-horor atau mistis. Dan tapi ada sesuatu yang ya parah nih. Jadi setelah makan, mereka kan kondisi pada saat jam 9 atau jam 10 itu masih gerimis. Masih gerimis rintik dan angin juga lumayan cukup kenceng, kayak dingin-dingin sedep lah. Kayaknya suhu di 16 atau 14-an. Akhirnya udah selesai makan-makan, udah nganterin makanan dan lain-lain. Di tenda gua ini itu ada 4 orang. 5 orang, salah satunya cewek. Jadi intinya gua, saudara gua, 2 orang panitia lain sama 1 cewek. Karena memang si orangnya yang minta gitu kan. Masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sampai sekitaran jam 11. Tapi sebelum jam 11 ini, dari atas ada yang teriak, "Tolong, tolong," gitu kan. "Ada babi, ada babi." Gue dari situ baru ngeh, kok Ciremai Apuy ada babi? Setahu gue melakukan pendakian di tahun 2000 berapa gitu, beberapa tahun yang lalu lah. Itu nggak ada. Kok tiba-tiba Ciremai ada babi gitu kan, kayak heran aja. Hah, babi? Udah tuh dari situ cuek. Dari situ cuek, kita ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol-ngobrol. Bahkan karena memang si minta orang tolong ini sorry banget tuh pada saat itu, gue bukannya ngegibahin atau ngegosipin si orang itu ya. Dan jujur itu lucu gitu. Karena nada atau logatnya minta tolong itu benar-benar lucu gitu. Kita tuh ngebercandain, ngebahas apapun dan lain-lain, pokoknya ngebahas apapun lah. Sampai akhirnya 10:30 kita cobalah buat tidur. Kita coba tuh karena memang udah ngantuk dan rencana kita mau summit gitu kan. Kalau cerah sih, udah kayak gitu, kita tidur nih. Sebenarnya sebelum tidur itu gue ngedengar suara langkah kaki. Cuman pada saat itu gue tidak berpikiran itu setan atau apapun. Oh mungkin orang mau kencing. Karena posisi tenda gue ini di bibir jurang gitu kan. Area yang memang biasanya dipakai spot buat pipis atau lain-lain gitu kan. Udah kayak gitu gue mikir nggak aneh-aneh. Dan gue ya udahlah bodo amat. Dan beberapa kali itu benar ada orang jalan. Dan ternyata yang ngedengar suara orang langkah kaki itu bukan gue doang. Ada beberapa yang satu tenda ini ngedengar suara langkah kaki. Tapi gue baru ngeh sekarang itu, kok mereka jalan nggak pakai headlamp ya? Entah itu orang, entah itu babi gitu kan. Kayak bodo amat lah gitu kan, udah turun tuh. Karena memang pada saat itu benar-benar 20 orang itu nggak ngalamin kejadian horor apapun, kecuali capek ya. Dari kayak gitu gue tidur. Dan pas sekitaran gue lagi nyenyak-nyenyak tidur, jam 2 sore itu ada yang nyenggol kaki gue. Jadi bukan nyenggol sih sebenarnya, ngebangunin, senggol. Tak, tak, tak. Ternyata ada salah satu temen gue tuh, dia bilang, bang, gue cuma jawab gitu doang. Ngapain? Dia tuh ngedengar sesuatu di luar. Gue nggak terlalu kayak, ya kan capek, ngantuk juga kan. Udahlah biarin aja, gue bilang gitu. Dan nggak lama pas mau tidur lagi, kok suaranya jelas ya? Dari situ gue bangun dong. Dan gue langsung ngebangunin si temen gue juga gitu kan. Itu suara apaan? Lu dengerin dah. Dan ternyata lu tahu gak itu suara apaan? Di luar itu suara babi. Dari situ kita berlima, gue langsung bangunin dong. Bangun, babi di luar. Itu babinya kondisinya benar-benar depan tenda gue gitu. Gue juga nggak tahu, apes banget. Kemarin Argo Puro gue dapat babi, sekarang di Ciremai gue dapat babi lagi di sebelah tenda gue kan. Wah, dari situ tuh kita berlima yang satu tenda itu panik semua kan. Ini gimana nih? Udah ditendang-tendang, jadi si tenda itu gini-gini nah, kepek. Itu kagak kabur. Udah pakai suara bisik, udah pakai suara teriak-teriak, itu babi.
nggak mau yang namanya kabur. Nah dari situ tuh gue berlima tuh setengah jam kan. Dari setengah jam itu tuh buat ngusir babi tuh kayak ngumpulin niatnya dulu. Karena semua pada takut, termasuk gue pun takut gitu kan. Karena menurut gue ancaman paling utama di gunung itu bukan masalah setan atau demit, tapi hewan buasnya. Apalagi isunya tuh atau beritanya di Gunung Ciremai itu tuh baru dilepas yang namanya macan kumbang gitu kan. Anak macan kumbang gitu kan, ya kayak takut aja kan. Tapi akhirnya setelah setengah jam kita buka, gue sambil bawa senter yang terang banget, gue nyalain. Ternyata si babi itu ketika senter yang terang banget itu gue nyalain, dia langsung kabur. Ya Allah. Dia takut dengan yang namanya senter, ya pokoknya cahaya lah. Jadi kalau misalnya next lu mau ke Ciremai ini, lu bawa senter yang terang banget. Gua pastiin babi Ciremai itu takut dengan cahaya yang terang banget. Dari situ babinya kabur dan gua ngeliat kondisi depan tenda gua udah nggak karu-karuan. Lu bayangin nih, jauh-jauh dari Jakarta bawa melon 1 bulet dan buah sukun yang biasa buat digoreng itu hilang dibawa babi. Mungkin lu nanya, bang kenapa nggak dimasukin ke dalam? Mohon maaf, tenda gue udah penuh banget dan padat, dan gue tuh naruh buah melon itu udah di deket tenda lah, dan itu masih dibawa babi. Dari situ sih gue udah lemes aja, tapi gue ngecek logistik dan yang lainnya gitu kan. Ternyata logistik yang lainnya itu alhamdulillah masih ada gitu kan, masih komplit dan lain-lain. Ya udah tuh. Udah dari situ karena babinya hilang, gua pun ngebenerin beberapa frame tenda. Gua kira tuh babinya tuh nggak bakalan nongol lagi. Udah ngebenerin dan lain-lain, kita lanjut tidur lagi. Itu sekitaran jam 2 lewat lah, hampir setengah 3 tidur lagi. Mendadak saudara gua ngebangunin. Apaan? Babinya ada lagi tuh di sebelah. Gue dengerin kan suaranya. Lah iya ada babi lagi. Gue nyalain lagi senter. Di dalam tenda terang banget. Itu babinya hilang lagi. Dan gue dikerjain sama si sosok babi ini sampai jam 4. Jadi gue udah mau coba tidur 5 menit sampai 10 menit, babinya datang lagi. Dan gue dibangunin sama saudara gue. Ada babi. Udah dari situ tuh. Karena memang udah kesel ya, sekitar jam 4 itu sebelum gue tidur, gue udah ngecek keluar. Ternyata babinya itu ada. Babinya ada, tapi dengan kondisi babinya itu kecil. Beda yang kayak di awal gue ngeliat tuh. Tuh babi, kata saudara gue. Babi mana? Gue lihat ternyata ada. Dan kondisinya itu di bawah atau di pinggiran jurang itu. Dia punya sarang di situ tuh. Wah dari situ. Gue cuma bisa ngelus dada dan lain-lain. Dan akhirnya gue ngecek ke atas nih. Kan kondisi kalau Gunung Ciremai dari pos 5 itu kan harusnya itu kelihatan puncaknya kalau memang cerah ya. Gue cek cerah kelihatan puncaknya. Tapi anginnya benar-benar kencang banget gitu kan. Ya udahlah gue tungguin. Tadinya kalau memang nggak kencang gue mau masak tuh. Udah mau lanjut masak buat mereka bekal summit gitu kan. Gue tungguin sampai sejam 2 jam. Ternyata jam 5 itu kondisi nggak cerah. Jam 6 pun masih nggak cerah. Bahkan setengah 7 itu hujan deras banget. Hujan benar-benar deras banget. Dari situ tuh ya mereka juga alhamdulillahnya tim gua atau beberapa peserta gua banyaknya mereka tuh sadar dengan kondisi cuaca kayak gitu tidak memungkinkan untuk dipaksa. Walaupun dengan banyak tim atau dengan tim yang lain itu ada beberapa yang memang maksa buat muncak gitu kan. Tapi kalau untuk tim gue sendiri itu nggak ada satupun yang muncak karena terlalu beresiko, kabutnya tebel banget. Udah gitu hujannya deras. Ya orang PA mana sih lu sampai sebegitunya ngejar puncak. Toh kalau misalkan lu kenapa-napa juga lu malah nyusahin orang. Jadi gue hanya mencoba kalau dalam kondisi hujan tolonglah jangan yang terlalu memaksakan untuk muncak. Karena kalau lu udah hilang, nyasar, keseleo atau kepleset dan lain-lain kan lu sendiri yang rugi.
lu sendiri yang kenapa-napa, bahkan lu bisa ngelibatin orang banyak buat lu susahin gitu menurut gua. Dari situ gua nggak ada, akhirnya kita packing sekitaran jam 9 atau jam 10 karena memang kondisi hujan juga deras banget, dan jam segitu tuh udah mulai agak reda lah. Akhirnya kita selesai masak juga, mereka makan, dan kita pun langsung packing. Dan setelah packing kita turun semua dan alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Walaupun ada beberapa pendaki yang atau tim gua itu agak lelet kalau jalan turun, tapi ya tetap gua temenin gitu kan, karena kondisi pada saat turun itu gua sweeper atau paling belakang gua temenin. Dan alhamdulillahnya kondisi pada saat turun ada satu saudara gua, dia kan bawa tas gua nih, bawa tas yang 80 apa 90 liter gitu. Dia tuh ngedouble gitu dalam feeling gua, karena kondisi pas sudah turun banyak yang ngomong kan. Nah sampai akhirnya udah sampai base camp kan gitu, alhamdulillahnya nggak ada yang kenapa-napa, dan semuanya ya walaupun ada lah kayak kepleset dan lain-lain, karena kondisi pada saat turun itu jalanan licin dan lumpur di Gunung Ciremai itu cukup lumayan cukup dalam lah. Dalamnya bukan berarti setengah apa sedanggul ya, maksudnya ya agak ribet lah kalau untuk jalan turun gitu kan. Dan saudara gua pun alhamdulillahnya dia kuat dalam segi hal fisik untuk kapasitas yang segitu ya, walaupun nanti nextnya bakal gua uji untuk lebih yang berat lagi sih. Dan kondisi pada saat dia naik ke Gunung Ciremai itu nggak namanya dapat yang kejadian horor lah, dapat peserta yang aneh-aneh atau yang lainnya gitu kan. Ya alhamdulillah semua senang, kecuali ya memang gua akuin pada saat itu kita nggak bisa muncak atau nggak bisa sampai atap Jawa Barat gitu kan. Ya tapi mau gimana lah, namanya juga alam gitu kan, kita juga nggak bisa memprediksikan. Dan keselamatan dalam menurut gua naik gunung itu bukan puncak yang dikejar, tapi keselamatan paling utama. Apalagi dengan kondisi cuaca yang badai kayak gitu, kalau lu memaksakan untuk summit atau sampai puncak, ya lu sendiri yang bakalan kenapa-napa. Mungkin dari gua pribadi gua bisa aja maksa, tapi kan gua nggak bakalan bisa nge-backup dengan jumlah peserta yang segitu banyaknya gitu kan. Ya kalau ujung-ujungnya kenapa-napa pun pasti gue bakalan diomelin atau bakalan jadi orang yang penanggung jawab utama penuhnya itu gue gitu kan. Ya mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Dan pelajaran dari sini tuh apa ya, ketika lu mau naik gunung, lu jangan sekali-sekali namanya memaksakan ketika ada badai, ada hujan. Karena sebelum gua muncak atau pada saat jam sekitaran jam 6, setengah 7-an lah, itu ada beberapa peserta yang naik, atau bukan dari tim gue ya, bukan dari tim gue, naik dan tiba-tiba itu turun, ada satu orang yang hampir hipo, dan pas turun itu teriak-teriak blengket, karena mereka memaksakan, karena kondisi 5 menit dari mereka summit itu hujan deras banget. Jadi kalau gue pun memaksakan puncak tuh mungkin lain cerita gitu kan, nggak bakalan kayak gini gue bawa ceritanya, pasti ada yang kenapa-napa gitu. Dan banyak orang-orang yang mungkin karena dari luar kota lah gimana, mungkin jauh karena udah makan biaya dan lain-lain, mereka memaksakan puncak. Tapi gue tidak menyarankan lah, karena lu mau naik gunung kapanpun sebenarnya bisa. Kalau kondisi cuaca cerah ya lu kapanpun muncak itu bisa. Jadi jangan sekali-kali lu memaksakan muncak dalam kondisi yang namanya cuaca jelek. Dan yang paling utama adalah gua nggak peduli lu open trip mana, sorry bukannya gua merasa paling sok di gunung atau gua merasa paling senior di gunung. Gua tuh agak keberatan dengan hal-hal yang namanya bookingan tenda. Walaupun gua ngerti sih sebenarnya kayak ada beberapa yang kalau misalkan pada saat itu si tenda ini ditandain, gua juga nggak bakalan berani. Karena gua tahu gua pelaku open trip juga. Jadi gua tahu harusnya ini tenda udah bookingan siapa. Tapi pada saat itu jujur, itu nggak ada yang namanya tanda kayak tali atau patok atau apapun. Itu kayak siapapun orang bisa ngedirin tenda di situ. Tolonglah, untuk gua nggak bakal ngasih spill nama ininya lah ya, karena gua juga nggak mau. Tapi kalau memang itu orang salah satu ada yang tahu gitu, tolong jangan kayak gitu lagi. Kalau memang lu ngerasa udah ngebooking itu tempat, lu tandai. Jangan kayak ya kok dalam kondisi cerah mungkin gue masih bisa terima, tapi kalau kondisi buruk kayak gitu ya gimana, toh gue juga mentingin satu tim gue biar mereka selamat, nggak kena hipo gitu kan. Jadi kalau next cup bakalan kayak gitu lagi kejadian, ya berantem sama gue gitu, bukan karena gue so jagoan, enggak. Ya lagian gunung itu milik siapapun kan. Akhirnya ya intinya jangan kayak gitulah. Dan terakhir pun
Yang gue tahu ya alhamdulillah sih, masa ospekan saudara gue di awal tuh masih mending lah ya. Gue nggak tahu, tapi gue nggak sekejam pas gue mau awal-awal naik gunung. Awal-awal kayak ya udah nih, gue dikasih bawa beban 30 kilo, tapi gue yang nggak mau berlebihan lah, kasihan karena dia juga baru lulus sekolah dan lain-lain kan. Jadi ya beda orang, beda cara ngedidiknya gitu kan. Ya kalau gue masih kayak ya udahlah, normal-normal aja, kayak 5 botol terus perlengkapan pribadi gue dan lain-lain. Nah mungkin ceritanya cukup sekian. Ya memang cerita ini nggak ada serem-seremnya, gue cuma ngebagiin pengalaman gue ketika gue naik Ciremai aja gitu kan. Tapi nanti gue bakalan tayangin yang namanya ada videonya tuh pas gue lagi di seruduk-seruduk babi tuh, ada tuh. Gue sengaja ngerekam banget buat dulu pada gitu kan. Mungkin segitu aja, gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.